Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda dengan NIM 24201143200008. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Desain Silabus dan Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD dan Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai esai reflektif yang telah saya buat berkenaan dengan tujuan dan hasil belajar analisis kritis ideologi kurikulum bahasa. Proses perencanaan kurikulum bahasa terkait perumusan tujuan dan hasil belajar siswa. Jadi dalam hal ini terdapat 5 ideologi utama yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendesain sebuah pendidikan. Nah, yang pertama, rasionalisme akademik. Kemudian, efisiensi sosial dan ekonomi, berpusat pada siswa, rekonstruksionisme sosial, dan pluralisme budaya. Jadi, dominasi ideologi, efisiensi sosial melalui pendekatan language teaching. Nah, memberikan kejelasan dan akuntabilitas yang tinggi. Nah, tetapi pendekatan ini juga mendapat banyak kritikan. Nah, jadi di sini dijelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan kurikulum pengajaran bahasa yang telah mengalami pergeseran. Nah, yang awalnya perumusan tujuan dianggap sederhana, namun berubah menjadi kompleks. Nah, di sini dapat kita lihat Klibert menjelaskan bahwa persaingan antara 5 pandangan dasar dalam mendesain pendidikan, yaitu rasionalisme akademik, efisiensi sosial dan ekonomi, berpusat pada siswa, rekonstruksionisme sosial, dan pluralisme budaya. Nah, memahami kontroversi tersebut dalam perumusan tujuan yang akan muncul gesekan antara pandangan yang menuntut akuntabilitas teknis melalui tujuan khusus yang terukur dan pandangan yang mengutamakan pengembangan karakter melalui tujuan umum yang filosofis. Nah, jadi memang secara khusus dominasi pandangan efisiensi sosial melalui CBLT ini menjadi perhatian yang penting. Nah, jadi perencanaan kurikulum yang baik memang dimulai dengan penentuan tujuan dan hasil belajar yang jelas. Nah, jadi secara tradisional, tujuan program bahasa dikategorikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, jadi perbedaan ini bersifat fungsional, mencerminkan 2 orientasi, yaitu visi filosofis dan kinerja terukur. Nah, tujuan umum adalah pernyataan yang luas. Nah, filosofi bersifat jangka panjang mengenai aspirasi atau hasil akhir dari suatu program. Nah, jadi AIMS ini memang tidak spesifik, tidak dapat diukur secara langsung, dan berfungsi memberikan visi moral. Nah, di Indonesia, AIMS tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang mencita-citakan pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, jadi AIMS ini secara ideologi berakar pada rekonstruksionisme sosial dan pluralisme budaya. Nah, sebaliknya, tujuan khusus adalah menyatakan yang spesifik, terperinci, dapat diamati, dan diukur dalam jangka pendek. Nah, jadi objektif ini memang produk dari tradisi efisiensi sosial yang menekankan bahwa tujuan harus menyatakan perilaku yang dapat diamati, kondisi dan standar kinerja yang dapat diterima. Nah, jadi dalam praktik kurikulum di Indonesia, objek ini diwujudkan dalam tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi wajib menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Nah, jadi dualisme ini menunjukkan upaya kurikulum nasional untuk memadukan visi filosofis dengan tuntutan akuntabilitas teknoktoris tadi, yaitu menyatukan antara aims dan objektif. Nah, jadi rasionalisme akademik memandang pendidikan ini merupakan upaya melestarikan warisan intelektual dan budaya dengan fokus pada penguasaan isi seperti tata bahasa dan kesusastraan klasik. Nah, jadi dalam penerapan di Indonesia terlihat dalam kurikulum bahasa Indonesia yang menekankan kaidah EYD dan
PUEB. Nah, kemudian berpusat pada siswa. Nah, jadi tujuan kurikulum ini harus berakar pada minat, kebutuhan, dan pengalaman aktual pembelajar. Nah, jadi memang tujuan utama adalah mengembangkan diri dan kemandirian siswa. Nah, jadi memang ideologi ini digunakan dalam narasi kurikulum merdeka melalui konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi rekonstruksionalisme sosial ini memandang pendidikan sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan dan masalah sosial dengan tujuan utama memberdayakan siswa dan menjadi agen perubahan. Nah, sehingga ideologi ini melahirkan pengajaran bahasa kritis yang menggunakan teks untuk menganalisis praktik ideologis dan mempertanyakan struktur kekuasaan. Nah, jadi di dalam ideologi memang terdapat 5 ideologi yang bersaing dalam perencanaan kurikulum modern. Nah, jadi ideologi efisiensi sosial dan ekonomi menjadi kekuatan yang dominan, diwujudkan melalui adopsi pendekatan CBLT. Nah, jadi memang CBLT ini mendefinisikan hasil belajar secara sempit sebagai perilaku yang terukur dan dapat diamati. Nah, namun CBLT ini seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi tidak lepas dari adanya kritik. Nah, jadi kritik utama terhadap CBLT adalah resiko trivialisasi hasil belajar. Nah, jadi tujuan harus dirumuskan secara eksplisit dan terukur. Perencana kurikulum memilih tujuan yang mudah diamati, diverifikasi, dan dinilai, sehingga tidak mengorbankan hasil belajar yang bermakna. Nah, kemudian di sini saya ada memberikan mengenai implementasi kurikulum bahasa Indonesia di jenjang SMA saat ini mencerminkan dualisme ideologis. Di satu sisi terdapat dominasi ideologi efisiensi sosial dan ekonomi yang menuntut akuntabilitas melalui tujuan khusus yang terukur. Nah, hal ini diwujudkan di kelas melalui fokus pada kinerja standar, seperti penggunaan kata kerja operasional dalam tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi tadi, serta penekanan pada kaidah tata bahasa. Nah, di sini saya contohkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas SMA. Nah, pada materi teks editorial secara jelas menampilkan konflik dan upaya penyeimbangan ideologi kurikulum. Nah, jadi proses dimulai dengan dominasi ideologi efisiensi sosial dan rasionalisme akademik. Nah, jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Nah, misal siswa mampu mengidentifikasi 3 jenis fakta dan 3 jenis opini dalam teks editorial dengan tingkat akurasi 80%. Nah, kemudian siswa diminta menganalisis teks untuk menguasai struktur dan kaidah kebahasaan, seperti menggunakan kata baku sesuai PUEB. Nah, kemudian dinilai berdasarkan kinerja yang diamati dan diverifikasi. Nah, jadi pada akhirnya, perencana kurikulum yang berfokus pada penentuan tujuan dan hasil belajar merupakan inti dari desain program pendidikan. Nah, namun program tersebut memang tidak pernah bebas, melainkan ada terjadi konflik filosofis oleh kontroversi ideologi kurikulum. Nah, makanya dari itu setiap keputusan mulai dari perumusan tujuan umum yang luas hingga tujuan khusus yang terperinci berakar pada 5 ideologi, yaitu rasionalisme akademik, efisiensi sosial, berpusat pada siswa, rekonstruksionisme sosial, dan pluralisme budaya. Nah, jadi analisis mendalam menunjukkan adanya dualisme ideologi yang signifikan dalam kurikulum pengajaran bahasa di Indonesia. Nah, jadi fokus pada tujuan perilaku yang mudah diukur. Nah, di sini dikatakan pada akhirnya akan menyebabkan trivialisasi hasil belajar yang berdampak pada pengembangan kemampuan kognitif yang kompleks. Nah, jadi kurikulum harus berupaya mencapai keseimbangan agar tidak terjadi trivialisasi tadi, maka harus berupaya untuk mencapai keseimbangan antara aims yang filosofis dan objektif yang terukur. Nah, jadi keberhasilan program pembelajaran bahasa tidak hanya diukur dari seberapa baik siswa mencapai kinerja yang teruji, tetapi dari seberapa besar mampu menggunakan bahasa sebagai alat untuk memahami dan merekonstruksi dunia yang berada di sekelilingnya, khususnya dulu lingkungan yang dekat dengan siswa tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait esai reflektif yang saya buat berkenaan dengan tujuan dan hasil belajar analisis kritis ideologi kurikulum bahasa.
Terima kasih.